Well, the players who are injured did really well, but okay. At the end, we had to deal with it, and I think we have perfect players, but also hard to send players. Gerald Vandenberg pantau kekuatan Filipina. Skuad Garuda Muda temukan kelemahan Filipina dari Malaysia. Ruang ganti Brunei Darussalam pecah akibat Garuda Muda. Update cedera oleh Romney hingga dipastikan absen. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Update cedera oleh Romney hingga dipastikan absen. Nama oleh Romney belakangan ini ramai menjadi sorotan setelah ia beraksi bersama Oxford United dalam Piala Presiden 2025. Penyerang timnas Indonesia itu mengalami cedera saat Oxford United melawan Arema FC di Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Kamis minggu lalu. Dalam laga ini, oleh Romney ditackle oleh pemain Arema FC Pauline Humoselien, sehingga ia harus ditanduk keluar lapangan. Bahkan setelah ditackle pemain Arema FC tersebut, Oleh sempat mengunggah foto tengah menggunakan alat bantu ankle walker boot di Instagram. Pelatih Oxford United Gary Rowett pun telah memastikan bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut mengalami cedera serius. Erick Thohir sekaligus pemilik Oxford United pun membeberkan kondisi terkini oleh Romney. Menurutnya, setelah dilakukan pemeriksaan dari tim dokter Oxford United dan dokter timnas Indonesia, Romney harus menjalani operasi. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa Romney akan naik meja operasi pada Kamis 17 Juli, dan ia mengatakan butuh recovery yang panjang. Dan tentunya publik bertanya-tanya apakah Romney bakal absen membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Pasalnya, sebelum itu, timnas Indonesia juga diagendakan akan menjalani 2 laga uji coba, yakni melawan Kuwait dan Lebanon. Erick Thohir kemudian menanggapi, yang mengatakan kemungkinan untuk September oleh Romney dipastikan belum bisa main. Namun tetap melihat bagaimana progres pemulihannya nanti di bulan Oktober. Erick juga meminta agar tak ada pihak yang pesimistis apabila ada pemain yang mengalami cedera. Ia menyinggung soal Ragnar Oratmangun juga yang sebelumnya absen membela timnas Indonesia. Saat Ragnar Oratmangun absen membela timnas Indonesia pada Juni lalu, ada pihak-pihak yang mengatakan tak akan lagi membela tim merah putih. Padahal sang pemain masih fokus pada pemulihan. Mari kita doakan saja semoga proses operasi dan pemulihan oleh Romney berjalan lancar, sehingga ia bisa segera kembali memperkuat timnas Indonesia. Gerald Vandenberg pantau kekuatan Filipina U23. Pelatih timnas Indonesia U23 menaruh perhatian serius terhadap Filipina yang berstatus sebagai calon lawan selanjutnya di grup A Piala AFF U23 2025. Kendati pasukan Garuda Muda baru saja mencatatkan kemenangan telak lewat 8 gol tanpa balas ke gawang Brunei Darussalam, juru taktik berusia 61 tahun itu nampak tidak ingin anak asuhnya cepat puas. Lebih jauh, Gerald Vandenberg juga menekankan pentingnya menjaga fokus dan terus mendorong performa tim agar tidak mengalami penurunan seperti yang terjadi di babak kedua saat menghadapi Brunei. Para pemain diminta tampil konsisten sepanjang laga. Meskipun Filipina belum terlalu dikenal sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara, kehadiran sejumlah pemain naturalisasi dan peningkatan organisasi tim membuat mereka lebih kompetitif. Hal inilah yang ingin diantisipasi oleh Vandenberg dalam tim pelatih, apalagi setelah melihat pertandingan Filipina melawan Malaysia. Menurut Gerald, itu pertandingan yang bagus. Kedua tim mencoba bermain dengan baik dan menunjukkan kualitas mereka. Dan Filipina berhasil mengalahkan Malaysia 2-0 dalam pertandingan pembuka mereka di Piala AFF U23 2025. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Filipina bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata, terlebih mereka tampil cukup solid dalam hal pertahanan dan serangan balik. Hal itulah yang menjadi kewaspadaan skuad Garuda nanti saat melawan Filipina. Namun, Garuda Muda datang ke laga kedua dengan modal yang tidak bisa diremehkan. Kemenangan telak atas Brunei bukan hanya soal skor besar, tetapi juga menampilkan performa dominan dari semua lini. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia mencatatkan penguasaan bola mencapai 84%, sebuah angka yang menggambarkan kontrol permainan luar biasa dan keseriusan dalam membangun pola permainan modern. Statistik juga menunjukkan bahwa skuad asuhan Vandenberg melepaskan 28 tembakan dengan 14 tepat sasaran, menunjukkan efektivitas tinggi di lini depan. Lini serang yang tajam dan penuh inisiatif menjadi senjata andalan. Namun Vandenberg tidak ingin para pemainnya terlena dengan statistik.
Ia paham bahwa konsistensi dan kedisiplinan taktis akan menjadi kunci utama untuk lolos dari fase grup, apalagi Filipina dikenal solid dan mampu bertahan dengan disiplin. Skuad Garuda Muda temukan kelemahan Filipina dari Malaysia. Untuk tetap menjaga asa lolos ke semifinal dengan melawan The Azkals, julukan timnas Filipina, skuad Garuda Muda mencoba mengamati permainan Filipina kontra Malaysia yang berhasil menaklukkan Harimau Malaya 2-0 tersebut. Filipina mencetak 2 gol melalui skema serangan balik cepat. Mereka memanfaatkan celah di garis pertahanan tinggi yang diusung Malaysia. Karena banyak yang beranggapan Filipina tidak diunggulkan pada turnamen kali ini, mereka memainkan skema serangan balik dan bertahan di wilayah sendiri. Timnas U23 Indonesia harus menyadari bahwa Filipina datang ke turnamen ini tanpa beban. Mereka tak ragu memainkan garis pertahanan rendah sejak awal dalam formasi 4-3-3. Filipina juga memiliki sosok Gavin Nguyen sebagai sosok gelandang bertahan yang sulit ditembus para pemain depan Malaysia. Selain itu, kiper Filipina Nicolas Guimaraes juga patut diwaspadai setelah sukses melakukan 5 penyelamatan pada laga ini. Dari hal itulah yang jelas harus diwaspadai oleh timnas U23 Indonesia. Selain itu, fakta-fakta ini membuat Gerald Vandenberg selaku pelatih kepala timnas U23 Indonesia harus menemukan solusi untuk membongkar skema parkir bus ala Filipina. Ruang ganti Brunei Darussalam pecah akibat Garuda Muda. Usai kalah telak 0-8 dari timnas U23 Indonesia pada laga perdana grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa lalu. Ekspresi kiper Brunei Darussalam Hashim Norihwan jadi sorotan saat skuad tempuan kalah dari skuad Garuda Muda tersebut. Netizen Indonesia banyak yang merasa iba kepada kiper yang mengenakan jersey berwarna hijau itu dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Hashim Norihwan harus memungut bola 8 kali dari gawangnya untuk merasakan keunggulan tuan rumah. Bahkan timnas U23 Indonesia menguasai ball possession sebesar 85% berbanding milik Brunei yang hanya 15%. Pelatih Brunei Darussalam Aminuddin Jumat merasa anak asuhnya kehilangan semangat setelah diberondong 7 gol di babak pertama. Saat jeda babak pertama, kondisi mental pemain Brunei sempat terguncang. Aminuddin pun harus turun tangan langsung di ruang ganti untuk menenangkan anak asuhnya yang kehilangan fokus. Usaha Aminuddin tampaknya sedikit membuahkan hasil, meski kembali kebobolan 1 gol di babak kedua. Brunei berhasil tampil lebih rapi dan menghindari kebobolan dalam jumlah besar seperti sebelumnya. Mereka mampu menunjukkannya pada babak kedua, meskipun kita kebobolan lagi. Namun ini adalah momen yang bagus untuk kami untuk laga selanjutnya, ujar Aminuddin. Timnas Brunei U23 kini berada di dasar klasemen grup A dengan selisih gol -8. Pada laga kedua, mereka akan menghadapi Malaysia pada Jumat 18 Juli. Terkait persiapan menghadapi laga hidup mati tersebut, Aminuddin mengaku masih butuh waktu untuk menganalisis kondisi timnya. Laga kontra Malaysia menjadi penentu nasib timnas Brunei U23 di turnamen ini. Mampukah mereka bangkit setelah pembantaian dari timnas Indonesia?